Saya akan menjelaskan tentang pemetaan atau fungsi. Itu ialah relasi khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan yang pertama itu dipasangkan anggotanya tepat satu dengan pasangan himpunan yang kedua. Saya mau mengambil contoh, misalnya ya, ini ada diagram panah. Diagram panah ini yang pertama, ini himpunan anak dan ini himpunan bapak. Nah, di sini saya memasangkan relasinya ini tidak lain anak dari. Ada himpunan anak, di sini anggotanya ada Ari, ada Budi, ada Cici, ada Dodi, dan ada Edo. Himpunan bapak, di sini ada Pak Amir, ada Pak Kamal, ada Pak Alim. Nah, di Google Form kalian sudah ada. Ini saya ambil Ari. Ari ini adalah anak dari Pak Amir. Budi anak dari Pak Kamal. Cici anak dari Pak Kamal. Dodi anak dari Pak Amir. Edo anak dari Pak Alim misalnya. Nah, dari sini untuk pemetaan atau fungsi, ini anggota pada domain ini memiliki pasangan satu-satu. Jadi tidak boleh double. Ini ya. Ini setiap anak kan bapaknya hanya satu. Jelas ya? Terus contoh bagaimana yang bukan fungsi. Contoh yang bukan fungsi ini saya memberi. Ini ada himpunan dua bilangan. Saya ambil C, himpunan C dan himpunan D. Relasinya kelipatan dari. Nah, relasinya kelipatan dari. Saya ambil contoh 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini saya mengambil contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini nih ya, 9 tidak lain kelipatan dari 3 atau 9 bisa dibagi 3. 10 bisa dibagi 2 sekaligus 10 bisa dibagi 5. Ini ya. Terus 11 tidak bisa dibagi berapapun. 12, nah 12 banyak ini. 12 bisa dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 6. 13 tidak bisa dibagi ini, 13. Kalau 14 bisa dibagi 7. Nah, seperti ini ya. Terus kita bandingkan dengan yang pertama. Untuk yang kedua, penjelasan kedua, ini ternyata pada daerah domainnya, daerah asalnya, ini ada yang punya teman lebih dari 1. Ini tidak boleh, jelas tidak boleh, harus 1. Kalau lebih dari 1, itu otomatis sudah bukan fungsi. Apalagi ini ada yang tidak punya teman.
Berarti untuk yang di depan ini harus punya pasangan semua. Jelas ya? Ini pengertian tentang fungsi, bisa membedakan ya. Terus kemudian kita masih menyatakan kemungkinan pemetaan yang mungkin atau kemungkinan fungsi yang akan terjadi. Misalnya ini saya membuat tabel dulu. NA banyak anggota A, ini 1. NB banyak anggota B, 1. Banyak kemungkinan pemetaan. Nah, nanti rumusnya diambil dari sini. Misal ya, contoh ya, ketika NA-nya 1 dan NB-nya 1, ini ada himpunan A, ada himpunan B. Ketika A-nya 1, B-nya 1, kemungkinan terjadi pemetaan atau fungsi hanya 1 ini. Tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti ini hanya 1. Terus ini anggotanya saya tambah lagi, misalnya ini 2, NA-nya 2, saya tulis di sini, A-nya 2, B-nya 1, B-nya 1. Ini kemungkinan pemetaan yang mungkin. Ada lagi enggak? Enggak ada, berarti hanya 1. Jelas ya? Terus kalau tak balik, dibalik ini, A-nya 1, B-nya yang 2. Ini kemungkinan yang terjadi pemetaannya 1 dengan yang atas. Ada lagi kemungkinan yang kedua, 1, yang ini 2, A, B. Nah, tadi sudah dengan yang atas, berarti sekarang dengan yang bawah. Nah, 1 lagi. Berarti untuk 1 dan 2, NA1, NB2, kemungkinannya ada 2. Terus bagaimana dengan yang misalnya kita ambil ini 3, NB-nya 2. Nah, 2 dulu ya. A, B, atas dengan atas, bawah dengan bawah, kemungkinan yang pertama, ya toh? Terus kemungkinan yang kedua, atas dengan atas, bawah dengan atas. Kemungkinan yang ketiga, AB 2, atas dengan bawah, bawah dengan bawah. Kemungkinan lagi, mungkin ada ya, AB. Nah, ini yang terakhir, atas dengan bawah, bawah dengan atas. Nah, kemungkinannya ternyata ada 4. Nah, ini berarti ada 4. Terus pada contoh Google Form kalian itu saya juga sudah memberikan contoh juga. Ini misalnya ada 3, B-nya 2, ini ternyata ada 8. Coba dari data ini, dari data yang sudah kita dapat, ternyata mendapatkan, saya pindah lagi, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Yang terakhir itu saya memberikan 2, 3. Ternyata di sini 1, 1, 2, 4, 8, 9. Nah, dari sini hubungannya kita lihat 1 dengan 1 hasilnya 1. 2 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 2 hasilnya 2. 2 dengan 2 banyak kemungkinannya 4. 3 dengan 2 banyak kemungkinannya 8. 2 dengan 3 banyak kemungkinannya 9. Dari sini kita bisa merumuskan ternyata dengan cara yang kita coba-coba tadi, ini kira-kira diapakan supaya jadi ini? Dipangkatkan. Belakang pangkat yang depan. 1 pangkat 2. 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Yang ini 3 pangkat 2. Selesai ya. Berarti bisa kita rumuskan kalau misalnya banyak anggotanya 4. Banyak anggota A-nya 4. Banyak anggota B-nya 5. Berarti banyak kemungkinan nih pemetaan yang terjadi ya 5 pangkat 4. Jelas ya? Contoh sudah ada.